Halo Taurus, selamat datang di bacaan astrologi untuk bulan Juni 2020. Bacaan ini ditujukan untuk Taurus ascendant, Taurus matahari, dan Taurus bulan. Tetapi sebagaimana perhitungan astrologi, maka biasanya yang paling akurat adalah menggunakan ascendant. Jadi saya sarankan buat teman-teman untuk melihat terlebih dahulu video zodiak ascendant sebelum zodiak matahari. Taurus mengawali bulan Juni 2020, kita melihat bahwa Moon berada di Libra atau rumah ke-6 buat Taurus, dan pada saat ini harus oposisi dengan Chiron yang ada di Aries, area penutupan, area sesuatu yang masih harus diselesaikan oleh Taurus pada saat ini. Dan kita lihat di sini juga di area pertemanan, area perencanaan masa depan, di sini ada energi Mars yang agresif dan pada saat ini barangkali berpengaruh tidak terlalu positif tension terhadap keuangan Taurus. Jadi pada saat ini barangkali memang memasuki bulan Juni 2020 ini Taurus harus menghadapi keseharian bagaimana agar Taurus bisa mempertahankan pekerjaan yang menyenangkan, karena pada saat ini sepertinya ada sesuatu terjadi, ada masalah yang seharusnya sudah diselesaikan beberapa saat yang lalu tetapi sepertinya masih punya kendala. Dan ini barangkali ada kaitannya juga dengan bagaimana komunikasi dengan orang-orang terdekat ya, termasuk kolega atau rekan kerja, yang membuat Taurus merasa tidak sepenuhnya bisa merasa diuntungkan dalam situasi seperti ini. Pada tanggal 6 Juni 2020 ada bulan purnama di Sagittarius atau gerhana bulan juga terjadi di sini, dan ini adalah sesuatu yang besar, yang fated ya buat Taurus, dan ini terjadi di area kedekatan emosi. Jadi ada perubahan bagaimana Taurus memandang orang yang tadinya begitu dekat di dalam hati, atau ada kaitannya juga dengan harta milik bersama, keuntungan bersama. Itu sepertinya memang harus ada yang berubah, dan mungkin tidak hanya harus tetapi akhirnya berubah karena situasi yang memang fated tadi, memang akhirnya berhenti begitu saja. Dan buat Taurus tentu saja ini membawa tension pada area keuangan, dan di sini tensionnya tidak hanya area keuangan tetapi pada bagaimana Taurus harus mengkomunikasikannya, mengurus semua hal ini dengan teman-teman terdekat atau rekan kerja atau kolega, kira-kira seperti itu. Dan memang pada saat ini kita lihat selain area tersebut memang masih ada yang harus dipelajari oleh Taurus mengenai bagaimana cara katakanlah bekerja lebih efisien, apakah memang perlu menambah kemampuan baru, mendapatkan pelatihan baru, atau mungkin membina komunikasi atau kerjasama dengan orang yang lebih banyak daripada yang ada sekarang. Dan itu dibuka kesempatannya pada saat bulan purnama di Sagittarius. Pada tanggal 13 Juni 2020 atau akhir minggu kedua memasuki minggu ketiga, kita lihat Mars itu conjunction dengan Neptunus. Buat Taurus ini berada di area pertemanan tadi atau perencanaan masa depan yang pada saat ini masih energinya masih tension dengan area keuangan tadi, dan ini semakin memanas karena apa yang diinginkan oleh Taurus sepertinya tidak bisa terlaksana pada saat ini. Nah, pada tanggal 21 Juni 2020, akhir minggu ketiga memasuki minggu keempat, ada bulan baru di Cancer dan gerhana matahari di di Cancer ya, itu berada di antara
area keuangan dan komunikasi. Dan kalau kita lihat bahwa ini adalah solar eclipse, berarti mulai sesuatu yang baru. Saya melihat bahwa ini adalah kesempatan buat Taurus untuk mulai memperbaiki komunikasi dengan orang-orang terdekat Taurus supaya bisa lebih fokus ke masa depan. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya tampaknya Taurus sudah mulai belajar bagaimana caranya untuk membina komunikasi yang lebih dalam atau katakanlah memperluas bisnis jika itu memang yang diinginkan oleh Taurus. Pada tanggal 24 Juni 2020, Merkurius yang berada di sekitar area komunikasi itu akan retro. Jadi sesuatu yang tadinya sudah sempat baik ya, komunikasi, ini kemudian Taurus menemukan informasi yang lebih dalam daripada itu sehingga memang harus berhati-hati. Barangkali kalau katakanlah ini adalah kesempatan Taurus untuk lebih dalam mempelajari administrasi tertentu, dokumentasi tertentu, maka di sini tampaknya Taurus akan menemukan informasi-informasi yang tadinya sama sekali tidak terbayangkan. Jadi misalnya ada sesuatu yang ditutupi, ada sesuatu yang sebenarnya menjadi sejarah dari kenapa masalah terkait hal tersebut berulang-ulang, karena barangkali memang ada masalah-masa lalu yang kemudian orang sudah terlupakan tetapi kemudian harus kembali dikeluarkan, dibahas lagi karena mungkin kalau ini apalagi terkait keuangan, terkait kebijakan perusahaan atau di tempat kerja, barangkali akan ditemukan oleh auditor atau sesuatu yang sebenarnya memang perlu mendapatkan perhatian sehingga memungkinkan terjadi kemajuan dan tidak berhenti di masalah tersebut. Kira-kira seperti itu. Pada tanggal 28 Juni 2020, Mars masuk ke Aries yang buat Taurus ini berada di area di mana Taurus mulai bisa melihat dengan jelas ya hal-hal yang tadinya tersembunyi mulai terkuak, jadi informasi-informasi tersebut mulai keluar ya. Dan di sini adalah kesempatan buat Taurus untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap komunikasi atau sesuatu yang tidak dilakukan secara maksimal. Dan karena Mars akan berada di sini cukup lama, 5 bulan, dan barangkali penyelesaiannya membutuhkan waktu bisa mencapai 5 bulan ke depan. Tetapi ini adalah kesempatan untuk keluar dari masalah yang terus berulang bolak-balik ditemui oleh Taurus. Pada tanggal 30 Juni 2020, kita lihat Saturnus masih berada di Aquarius ya. Kemudian kalau ini masih berada di sekitar perencanaan masa depan yang barangkali memang perlu untuk memperluas area pemasaran lebih katakanlah mendunia, maka ini adalah saatnya untuk mulai merencanakan. Barangkali tidak banyak yang bisa dilakukan pada saat ini, tetapi ini adalah saat yang penting buat Taurus untuk mempelajari situasi dan kondisinya, apakah ini termasuk salah satu pilihan yang akan menguntungkan Taurus ke depan. Jadi misalnya kalau Taurus memang bekerja untuk diri sendiri, menjadi konsultan, menjadi orang yang biasanya memberi support, membeli fasilitasi atau rekomendasi kepada orang, barangkali ini adalah saat yang tepat untuk melihat beberapa pendekatan lain yang mungkin sudah dilakukan di tempat di luar sana ya, mungkin di belahan dunia yang lain, tetapi belum mulai dicobakan di tempat Taurus bekerja. Itu mungkin terjadi. Oke, Taurus sepertinya memang perubahan yang paling utama terjadi buat Taurus adalah dalam bulan ini, khususnya terkait dengan keuangan dan harta milik bersama yang tadi ya, yang ini kemudian berpengaruh pada bagaimana kemudian Taurus berkomunikasi dengan teman-teman atau rekan sekerja
dan kemudian bagaimana Taurus mencoba untuk mempelajari situasi ini dilihat dari praktek-praktek yang pernah dilakukan selain di tempat ini, kemudian mulai membongkar informasi atau situasi yang tadinya belum terkuak, tetapi memang kalau misalnya ini dilakukan sesuatu maka bisa menjadi pembuka jalan untuk menyelesaikan masalah yang terus-menerus masih ditemui oleh Taurus beberapa bulan terakhir ini. Oke Taurus, wanita Indrasta di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.